Yang ganggu si kecil dan si besar ya, Pak Awang ya. Ini kok sudah mulai direkam, Pak? Belum mulai kita kan? Loh, iya biar nggak lupa. Oh, Semua yang dibicarakan di sini itu direkam Pak Awang. Jadi ada buktinya gitu loh. iya. Pagi Bu Dewi. Pagi Bu Lili, pagi teman-teman semuanya. Pagi Bu Dewi. Pagi juga Bu Heti. Kenapa Pak? Selamat pagi Bu Heti. Oh, Bu itu udah masuk ya? Sudah, sampun. Oh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Heti. Ya, maaf. Tadi masih mulek-mulek. Iya. Sehat-sehat semuanya, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sehat-sehat, Ini Pak. saya share di grup aja ya, di WA grup untuk pembagian tugas bukunya. Pembagian ini apa? Review chapter ya dari Pak Iman. Ya. Monggo dilanjutkan. Ngobrolnya dulu dilanjutkan dulu sebentar saya tak share dari Pak Iman. Bu Dewi ceria sekali, nampaknya sudah sarapan ini ya Bu Dewi ya. Alhamdulillah Pak, nanti kalau enggak dirapel Pak. Kayak zaman kos dulu ya, sukanya ngerapel-ngerapel. Ya ririt. Pak Zainul itu kok sudah jamnya 2:30 aja itu. Loh, jamnya itu selalu jam 2:30 itu. Konsisten. Jamnya konsisten. Gimana Pak Awang? Di Gresik Pak Awang? Zonanya sudah kuning, Pak. Kuning ya? Iya. Alhamdulillah. Tapi ya masih tetap tidak ada yang jarang yang ini, Pak. Kalau yang sekolah sudah itu tetap muka di sana Pak? Separuh, masuk separuh Pak. Jadi dibuat ganjil genap. Nah saya minggu depan ini mau tatap muka katanya di SD Insan Amanah tapi di Malang sini. Malang ya. Iya. Full class, full jam sekolahnya. Ya, dibagi-bagi. Kalau di tempat anak saya itu mulai jam 7 sampai jam 9:30 saja. Itu pun kapasitas separuh. Iya. Loh, anaknya Pak Awang berapa tuh? Baru 2 Pak. Berarti masih SD juga. Berarti pas studi S3 ini nanti nambah ya berarti ya. Pak Zainul aja sebagai modelnya. Itu bagus itu nanti ya. S3 membawa berkah itu ya. Jadi nambah. Nambah apa Pak? Hah? Ya nambah pasukan. Pasukan. Kalau Bu Dewi 2 juga ya? Kelihatannya gimana? Ya kelihatannya 2 ya. Ya Pak, Cirih saya itu. Cirih itu apa Bu? Cirih itu takut Pak. Apa ya? Bahasa Jawa Timurnya apa cirih itu? Apa? Ajrih. Oh ya itu. Berarti itu Pak, ya. Ajrih. Kalau di Solo ajrih itu halus Pak. Ajrih itu bahasa ya, Jawa yang halus. Iya, kromo ya. Iya, betul, ajrih. Kalau di sana biasa nggih? Ya sama sih sebenarnya. Oh, sama. Iya. Oke. Sini. Jire, berarti berapa? 2 apa 3? 2, Pak. Oh, 2. 2 ya. Kalau Bu Lili? Bu Lili kenapa, Pak? Sudah berapa Bu Lili? Saya masih merdeka. Oh, waduh ini yang bikin cepat lulus ini. Merdeka mau
mau baca, Yang mau bikin cepat tidur. lulus ya berarti ya. Lulus. Kalau Enak sekali. Ya, Cepat Bu. lulus ya kau. Amin. Lulusnya bareng lah. Amin, amin. 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 Masa Wah, bersama berarti saya dengan bersama. berarti saya kalau ke Malang punya ampiran ini. Kok ke Malang? Ke Malang. Surabaya. Surabaya Bu. ya? Nah, Surabaya, punya Bu. ampiran. Punya ampiran berarti. Monggo. Bisa ngopi Anytime. bareng sama. Bisa Oh ngopi. iya. Enak ini. Saya punya pengalaman waktu ke UM Pak Zainul. Gimana? Saya ngantar studi banding mahasiswa itu ke Prodi PG PAUD waktu itu, nggih. Pengalaman naik kereta aja. Jadi naik keretanya itu dari Solo 7 jam ternyata perjalanan, 7 sampai 8 jam. Naiknya gaya waktu itu Pak, naiknya itu yang bisnis. Wah ternyata boyoke, Masya Allah. Saya nggak ngira kalau 7 sampai 8 jam, karena teman saya itu yang kuliah di Malang itu cuma 6 jam, ternyata beda kereta. Keretanya itu ternyata harus berhenti, yang saya naik itu harus berhenti di stasiun mana ya, yang kecil itu ya? Stasiun Surabaya ya? Apa ya namanya nggih? Stasiun Surabaya, terus habis itu baru Pemalang. Gitu. Jadi mbuh jalure piye itu saya juga bingung. Jadi habis waktunya di jalan waktu itu. Nah itu pengalaman, besok lagi kalau naik, ya punya pengalaman ternyata kalau ke Malang itu harus naik kereta yang mana, biar nggak rutenya itu bulet-bulet gitu ternyata. Enggak, lebih cepat naik bis Bu ya? Gimana? Enggak lebih cepat naik bis ya? Nggak tahu juga Pak ya, waktu itu naik kereta. Belum pernah soalnya. Nampaknya pengalaman Bu Dewi yang mengesankan itu ya. Terus membawa Bu Dewi kuliah ke Malang itu. Pengalamannya apa namanya tuh? Nagih. Bisa kita mulai atau? Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Monggo Bu Eti. Monggo Bu. Bu Eti. Bentar. Aku mau ngeklik sini sih. Bentar ya Bapak Ibu. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembari menunggu yang lain hadir, belum mulai ya mestinya. 10.30. Mohon Bapak Ibu Persani di WA grup itu saya sematkan. Yang bawa sendiri ya Bapak Ibu yang link bawa sendiri ya? Yang bawa sendiri untuk Google Drive-nya untuk pengelolaan kelas. Nah ini saya coba dari Pak Iman dulu ya, ini saya sampaikan untuk pembagian chapter yang akan dipresentasikan Bapak Ibu dalam pertemuan mendatang itu ada di saran belajar. Jadi buku yang kita ambil adalah buku Tracy Garrett dan James Levin, yaitu tentang effective classroom management, dan dari Levin and Nolan ini adalah Principle of Classroom Management. Tidak menutup kemungkinan nanti akan ada tambahan dari Pak Iman, atau mungkin jika ada waktu lagi kita mereview dari artikel dari jurnal internasional yang sudah ada. Sebenarnya di Sipejer sudah ada Bapak Ibu termasuk presensinya, tapi tidak apa-apa, nanti saya isikan saja dulu. Namun nanti kalau Bapak Ibu mau membuka bahan-bahannya ada di Google Drive tersebut. Jadi ini ada 2 buku dan masing-masing chapternya itu adalah sudah
seperti yang ditulis di lembar ini, lembar rencana belajar ini. Saya share di ini gimana ya? Share screen ya. Iya, Bu. Share screen. Ya, sudah tampak Bapak Ibu? Sampun, Ibu. Ya, baik. Ini ada silabus ya, singkat dari mata kuliah ini yang disusun Pak Iman. Nah, untuk penjelasan dari buku ini ada di sini ya. Jadi nanti pembagiannya seperti ini yang di tabel itu. Mohon nanti silakan untuk membagi. Kalau misalkan kurang atau kurang chapternya atau merasa perlu ada tambahan, monggo nanti bisa dieksplor lagi buku yang ketiga yaitu Everson and Weinstein. Mungkin di sini bisa kita gunakan. Kalau misalkan dirasa chapter di dua buku di Garrett dan juga Levin dan Nolan ini kurang representatif, mungkin kita bisa mengambil ada beberapa chapter dari Everson dan Weinstein yang di buku 3 ini, buku utama di 3 bahan belajar. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harapannya nanti ya ini adalah opsional ya, tetapi sebenarnya agar kita tidak kehilangan momentum bahwa kita harus fokus pada mengintegrasikan disertasi kita pada semua mata kuliah. Seperti halnya kemarin Pak Iman sampaikan, apabila memang tidak bisa nyambung ya, paling tidak kita mempelajari, mengeksplorasi konteks atau hal-hal yang berkaitan tapi tidak secara langsung dengan topik disertasi kita. Tapi alangkah lebih baik bila ini memang kita pilih sesuai dengan, ya tidak jauh-jauh lah dari topik disertasi Bapak Ibu semuanya. Nah, itu kemudian yang ketiga adalah bahwa di dalam diskusi nanti harapannya adalah Bapak Ibu bisa menambahkan bahan-bahan lain di luar ini karena memang buku-buku yang ada ini mungkin terasa gampil ya. Terlalu receh buat Bapak Ibu mungkin yang biasa berat buku-buku referensinya. Tapi memang sebagian besar karena kita ketahui bahwa classroom management itu sekalipun dia berbasis riset temuannya, tetapi memang lebih banyak berbicara mengenai aplikasinya. Sehingga mungkin sebagai mahasiswa S3 hanya nanti juga diperkaya, diperdalam dengan kajian model teoretiknya. Begitu ya Bapak Ibu, bisa menambahkan dari bahan-bahan lain yang lebih jos gitu ya, lebih valid dan lebih bisa kita ambil sebagai bahan yang kuat gitu. Baik, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan untuk tugas kita selanjutnya dimulai pertemuan ketiga ya. Jadi mekanismenya bagaimana? Apakah satu presenter ataukah dua presenter? Saya sampaikan ke Bapak Ibu saja. Kalau toh kemudian kita satu presenter itu masih ada waktunya, tetapi kalau dua presenter mungkin nanti kita lebih banyak nanti waktunya untuk kita gunakan untuk review jurnal. Yang mana review jurnal itu nanti bisa kita masukkan, kita tambahkan pada bahan disertasi kita. Begitu. Ya, monggo silakan Bapak Ibu ditanggapi dulu untuk mekanisme tugas dan penyajian presentasi chapter dari Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Saya mau mau bertanya untuk tugas ini itu kita memilih Bu dari 2 atau 3 buku yang sudah di-share oleh Bu Edi itu yang
sesuai dengan topik disertasi kita gitu guys. Nanti kita buat semacam ya harapannya gitu, begitu kan. Pak. Kalau tidak masuk ya gimana? Jadi nanti tolong dikoordinasikan bersama dulu untuk dipilih chapter mana untuk siapa gitu. Oh, Ya gitu. begitu. Terima kasih. Dan urutan chapternya sesuai ini ya. Tapi jangan sampai chapter awal nanti tidak ada yang milih. Iya. Ya itu harapannya begitu. Tapi nanti karena kita diurut agar pemahaman kita dalam satu buku itu lebih enak, kan ya dari chapter awal. Enggak kita random atau kita acak kan enggak. Iya Pak Zainul gimana? Terima kasih. Ya dipilih mandiri. Jadi saya tidak memutuskan siapa presentasi chapter mana. Iya. Ya, berarti sudah paham ya tugas Bapak Ibu. Terus kemudian kalau ada tugas kedua gimana Bu? Review jurnal atau mungkin tambahan presentasi chapter. Bukankah harusnya dibicarakan di depan biar nggak numpuk pekerjaannya. Jadi harapannya tadi Bapak Ibu itu ada review jurnal. Nah, review jurnal itu sebenarnya bisa saja nanti itu menjadi tambahan pada yang dipresentasikan Bapak Ibu. Kalau saya pribadi, tugas chapter review itu ditambahkan temuan relevan dari review artikel di manuskrip yang sudah dipublish, itu saya rasa sudah cukup. Tetapi nanti mungkin ya dari Bapak Iman ada tambahan mungkin. Pak Iman sudah hadir. Mohon maaf Pak Iman. Iya, mungkin kalau ada tugas tambahan lain Pak Iman atau bagaimana? Iya, teman-teman kan buku yang pertama itu kan sederhana sekali, tidak apa-apa ya. Itu sederhana sehingga memang disetting jadi langsung dua-dua aja gitu ya Bu Heti ya. Nah, di buku yang kedua itu mulai lebih dalam. Terus yang tadi Bu Heti sampaikan itu nanti di bagian-bagian terakhir perkuliahan kita punya waktu untuk mengembangkan kembali tulisan kita. Kan pasti ada kata-kata kunci tertentu dari tulisan itu. Nah, kita kembangkan menjadi suatu artikel yang nanti siap kita publish. Seperti itu ya. Nah, sekarang dengan dunia pergooglingan, mungkin Bapak Ibu juga nanti perlu mempelajari beberapa teknik untuk mencari bahan sehingga kita bisa menulis artikel berdasarkan riset bibliografi ya, artinya bibliografi, riset berdasarkan hasil berbagai riset yang sudah ada kan seperti itu ya. Orang bilang bibliometrik gitu ya. Nah, itu penting sekali supaya Bapak Ibu punya suatu makalah yang bagus sekali, tidak melulu dari satu chapter buku atau chapter report, tapi itu kemudian dikembangkan lagi menjadi suatu makalah, kira-kira gitu ya Bu Heti ya. Sehingga kebayang ini kan misalnya ada 10 peserta, 10 makalah, kan 10 artikel yang bisa nanti diterbitkan di jurnal. Nah, kemungkinan karena kita juga, Bapak Ibu kan tahu ya, Kemendikbud meminta kita lebih jauh untuk bisa meningkatkan Indonesia punya universitas ya. Jadi kita mari bersama-sama di samping meningkatkan universitas, membuat negara ini bagus, tapi juga membuat profil Bapak Ibu menjadi lebih baik, punya artikel-artikel yang terbit dengan baik ya. Dan itu merupakan pembelajaran juga untuk memulai menulis dengan benar, terus menggunakan sitasi yang baik, seperti itu. Nah, dengan begitu Bapak Ibu nanti mulai sekarang sudah berlatih menulis, berlatih mencari sumber-sumber sitasi yang baik, dan kuliah itu berakhir dengan ada artikel yang akan dipublish gitu ya. Kalau bagus sekali ya kita kirim ke Scopus kan gitu ya. Kalau nggak terlalu baik ya kita kirim ke jurnal nasional, apakah yang Sinta 2 yang terakreditasi atau Sinta-Sinta yang di bawahnya seperti itu. Sehingga bentuk perkuliahan itu tidak berakhir dengan jadi folder di rumah gitu ya. Tapi kemudian sudah menjadi sesuatu yang memberikan profil kita, kan pasti masing-masing sudah punya itu ya, Google Scholar gitu ya. Pasti akan lebih. Nah, itu tadi yang Bu Heti ngomong, nanti akan ada
hal-hal terkait dengan pengembangan lebih jauh. Nah itulah kira-kira ke sana ya, Bu Heti ya. Kita harapkan mahasiswa ya. Itu Bu Heti tambahan dari saya. Iya Pak Iman, matur suwun. Untuk hari ini gimana Pak Iman? Iya, ini saya mau nge-share sedikit jadi Bapak Ibu mungkin. Silakan Bu. Iya. Bapak Ibu mungkin sudah kalau untuk basic knowledge, kemudian basic skill saya rasa Bapak Ibu sudah cukup pengalamannya, namun alangkah lebih baik kita refresh sejenak ya. Kira-kira untuk persoalan psikologi pendidikan itu apa yang kemudian menjadi hal yang perlu kita pahami, yaitu mengenai prinsip dari learning and teaching. Jadi ini bisa dipersani Bapak Ibu ya? Bisa ya? Bisa kelihatan? Bisa Bu, kelihatan. Jadi mungkin kita kembali ke sini. Ini sebenarnya kita ada empat persoalan, 4 konseptual teori yang bicara mengenai persoalan pendidikan. Namun demikian ternyata varians dari 4 ini kemudian berkembang yang dalam aplikasinya tentu saja kita gunakan nanti bermacam-macam. Nah, kalau kita lihat di sini ada 4, yaitu cognitivism, social learning, kemudian constructivism, dan behaviorism. Untuk kajian-kajian dalam intinya bahwa pembahasan classroom management itu kan kita ketahui itu setidaknya ada 3 pandangan ya. Yang pertama bahwa classroom management sebagai disiplin, kemudian classroom management sebagai sistem, dan classroom management sebagai sebuah instruction. Jadi kalau kita ketahui bahwa di awal-awal persoalan pengelolaan kelas atau classroom management itu persoalan perilaku, bagaimana guru bisa mengendalikan kelasnya sehingga perilaku siswa, terutama dalam hal ini berada dalam posisi dia on track atau on task untuk siap dan ikut dalam proses belajar. Jadi mungkin teori-teori di awal ini lebih banyak persoalan disiplin perilaku yang mengacu pada pendekatan behaviorism. Nah, kemudian seiring berkembangnya waktu, classroom management itu dipandang sebagai sebuah sistem, maka perlulah dibangun sebuah model sistem yang menunjang pada proses pembelajaran itu sendiri, sehingga dalam hal ini guru harusnya mampu merencanakan, kemudian sekolah juga punya visi dan misi yang utuh, membangun komunitas, dan juga dalam proses sistem di sekolah maupun sistem kurikulum maupun pembelajarannya itu siap untuk digunakan. Jadi dalam konsep sistem ini lebih luas lagi. Kemudian untuk sebagai classroom management sebagai instruction itu tentunya lebih mengkombinasikan lagi pendekatan-pendekatan teoritik dalam pendidikan ini lebih luas lagi, baik itu secara pendekatan teori kognitivism, social learning, maupun konstruktivism. Jadi kalau kita mau melihat bahwa sebagai instruksional, tentunya sebagai instruction, tentunya guru harus bisa menempatkan dirinya di dalam posisi dia di kelas. Nah, ini yang sehingga mungkin nanti kajian-kajiannya itu memang pada dasarnya ada 4 ini, tetapi dalam perkembangannya ternyata ada ada model-model yang lebih luas lagi dari 4 itu. Jadi pada dasarnya yang sudah kita pelajari dari basic knowledge kita di psikologi pendidikan itu ada
seperti tadi ya, tetapi kemudian dalam kajian mengenai pengelolaan kelas ini sekitar mungkin 15 atau 16, mungkin belasan atau lebih, sehingga kita bisa mengambil ini sebagai teori-teori yang itu berkonsekuensi, berimplikasi pada prosedur yang kemudian dikembangkan dalam memformulasikan bagaimana prosedur classroom management atau teknik classroom management yang kemudian bisa diaplikasikan dalam konteks pembelajaran di nah ini saya skimming aja. Yang pertama B.F. Skinner, Behavior Modification, bahwa pandangan mengenai sebagai disiplin, classroom management sebagai disiplin ini penting sekali untuk kita mengacu pada operan conditioning yang diturunkan dalam satu teknik yang kita sebut sebagai modifikasi perilaku, di mana kontrol guru terhadap perilaku siswa itu sangat tinggi levelnya. Kemudian prosedurnya adalah dengan menggunakan teknik-teknik reinforcement dan juga persoalan-persoalan yang terkait dengan shaping behavior misalkan. Kemudian kalau kita melihat di sini ada yang lain lagi, seperti Coloroso ini adalah inner disiplin, di mana bangunan disiplin itu dibangun bersamaan dengan motivasi internal siswa itu sendiri. Jadi ini gabungan ya antara pendekatan secara individual dan juga persoalan mekanistik dari behavior modification. Demikian juga kalau kita mengenal lebih banyak mengenai Konin ini mungkin kalau kita bicara classroom management bicara banyak tentang Konin ini, dan satunya tentang dari Alvikon ya. Ini kalau Konin ini pada persoalan apa di sini? Persoalan instructional management. Jadi classroom management sebagai instruction. Pandangan dari Konin inilah yang pada sekitar 70-80-an ini mengemuka. Jadi di mana guru itu 50% atau lebih dari keberhasilan how to conduct kelas itu sangat tergantung kepada perencanaan instruksionalnya dan bagaimana eksekusi di lapangannya. Jadi ini benar-benar TIK, TIU, kemudian bagaimana step-step by step-nya itu harus terencana dengan baik ya. Nah, kemudian ada yang lain lagi banyak ya. Saya tidak bisa satu-satu sampaikan, tapi ini nanti bisa Bapak Ibu simpan dan kemudian Bapak Ibu bisa gunakan sebagai ketika kita bicara mengenai chapter-chapter yang ada. Kemudian ada dari Drake course, ini mengenai self-control. Jadi nanti di dalam chapter itu ada persoalan mengenai apa ya, skill streaming namanya apa ya? Skill streaming ya. Nah, salah satunya adalah tadi dilakukan bagaimana guru melatih siswa untuk mengendalikan perilaku pribadinya itu. Jadi disiplin itu dari kendali perilaku individu. Jadi ini persoalan social learning teorinya mungkin bisa diterapkan pada proses ini, yaitu persoalan mengenai efikasi diri dan regulasi diri ya. Kemudian yang paling penting tadi harus kita ketahui adalah teori dari Alvikon yang kita sebut sebagai disiplin, from discipline to community. Jadi nanti kalau ada kajian mengenai disiplin with dignity gitu ya. Jadi ini mungkin akan banyak inspirasi dari Kon ini. Di mana Alvikon ini juga terinspirasi dari teori pembelajaran sosialnya Thiasse dan Vygotsky atau ZB dari Vygotsky ya. Jadi ini iklim demokratis dengan guru sebagai model contoh dan memberikan scaffolding dalam proses pembelajaran logika, kemudian juga internalisasi moral dan juga bagaimana regulasi perilaku itu ada di sini di Alvikon. Kemudian Glasser atau choice teori atau diterapkan dalam realita terapi.
Nah, ini tentunya guru sebagai apa ya? Sebagai konselor juga ya dia, di mana kontrol perilaku siswa ini lebih medium, di mana guru memberikan pengajaran, kemudian menyediakan lingkungan yang peduli dan melakukan namanya class meeting dengan semacam kayak fokus group discussion, kemudian ada insight, kemudian ada action plan gitu dari siswa itu sendiri. Sehingga di sini diharapkan memang siswa itu menemukan pola berperilaku on task yang itu ala mereka sendiri gitu. Jadi harapannya ini adalah pilihan yang diperoleh dari individu atau siswa itu sendiri yang disepakati bersama. Kemudian yang lain, yang paling baru atau mungkin kalau saya kurang update ya, yaitu dari Frederick Jones mengenai a non-adversarial method, di mana ini agak lucu ya, karena semakin ke sini kan harapannya low control ya, tapi ternyata sekitar tahun 2000-an ini Jones ini juga nanti sebenarnya ini ada bukunya ya, Pak. Pak Iman, buku yang dulu ya, Frederick Jones ini ya, Bapak ya. Waktu kita masih tatap muka dulu ya, buku ada. Buku cetaknya ya. Jadi di mana ini kalau kita lihat harapannya level kontrol guru terhadap siswa, terhadap pengendalian perilaku siswa itu kok ini high control. Ya, ini sebenarnya kendalinya tinggi, tetapi basically-nya harus ada melatih individu siswa itu sendiri lebih kuat dulu. Jadi mungkin level high control ini dalam pengertian bukan pengertian seperti direktif sebagaimana di operan conditioning yang awal ya, tetapi lebih ke arah bagaimana individu itu diajarkan pengendalian diri, self control, kemudian dia bisa meregulasi perilakunya agar ketika dia merasa ada dorongan untuk melakukan perilaku inappropriate, maka pada saat itu dia bisa mengenali situasinya dan mengendalikan perilakunya kembali untuk ke on task gitu. Jadi bukan berarti ini sangat direktif gitu ya, tetapi kontrol awalnya itu sangat tinggi ketika latihan di awal. Jadi pengendalian diri ini untuk memberdayakan siswa dan mempersiapkan mereka dalam hal ini tentunya untuk mereka yang memiliki persoalan varian perilaku yang agak eksesif gitu. Jadi terutama mereka yang punya keinginan untuk berubah tetapi masih ada kendala-kendala, misalkan mereka dengan persoalan disabilitas atau persoalan kebutuhan khusus. Nah, ini juga penting juga ya untuk tidak kemudian mengharapkan pihak lain untuk membantu dia, tetapi dia sendiri juga ada prakondisi untuk pengendalian perilakunya. Saya rasa itu dulu. Untuk yang lainnya, mungkin saya rasa kalau kita bicara mengenai classroom management itu yang penting adalah kita bisa memiliki pemahaman yang komprehensif dan lebih bervariasi dari berbagai perspektif mengenai bahwa prediktor dari atau anteseden dari pengelolaan kelas atau dalam hal ini adalah perilaku on task atau level dari student engagement, yaitu bahwa siswa itu kan diharapkan dia larut terlibat melakukan productive activity dalam proses pembelajaran. Jadi inti dari classroom management itu level ukurannya adalah parameter, salah satunya adalah student engagement atau dalam kalau di PIO kita lihat sebagai kelarutan individu itu dalam pekerjaan, dalam kegiatan yang dia lakukan, sehingga harapannya ini adalah muncul indikator-indikator keperilakuan on task dan adanya minimalisir atau reduksi dari perilaku off task gitu. Jadi Bu,
untuk mengukur pengelolaan kelas itu apa? Ya saya rasa itu ya, mungkin kalau nanti ada indikator keberhasilan dari pengelolaan kelas itu apa, salah satunya adalah capaian pembelajarannya, hasil belajarnya, monggo silahkan. Tetapi dalam hal ini tentunya pengelolaan kelas itu tujuannya adalah apa tadi? Yaitu kita definisikan classroom management itu sebagai serangkaian keterampilan guru dalam merencanakan, mengelola, dan menjaga lingkungan belajar sehingga siswa terlibat atau larut atau on task dalam aktivitas produktif selama proses pembelajaran di sekolah. Jadi definisi dari Brophy dan Evertson di tahun 76 ini masih still relevan now, tapi mungkin kalau ada definisi atau terminologi dari classroom management yang lebih baru, monggo silakan nanti bisa kita bagikan. Jadi intinya adalah guru bisa mengkreasikan lingkungan yang aman dan menyenangkan untuk belajar. Namun demikian tugas ini tidak hanya di pundak guru, walaupun eksekusinya di pundak guru ya, tetapi supporting sistemnya tadi adalah dari komunitas, dari dukungan orang tua, komite, dan kemudian sistem sekolah. Jadi policy kebijakan sekolah, bagaimana manajemen sekolah itu mendukung dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Jadi intinya classroom management juga dia ramah, peka, peduli dengan budaya, perbedaan sosial, ekonomi, dan demografis, kemudian bernilai interaktif, kemudian egaliter dan equal, peduli dan adil, kemudian juga berkomprehensif, berkelanjutan. Intinya bahwa sekolah itu menjadi sekolah yang ramah siswa dan punya menjadi lingkungan yang meningkatkan well-being dari siswa itu, atau kita sebut sebagai sekolah sejahtera gitu. Jadi well-being sekolah sejahtera gitu ya. Jadi mendukung well-being pada siswa itu sendiri. Saya rasa itu mungkin nanti ada pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu, silahkan. Bu Eti, permisi. Bolehkah yang tadi ditunjukkan di share screen itu dibagikan di tiba-tiba blank. Google Classroom. Iya, nanti saya sematkan di Google Drive, Bu. Ya, terima kasih. Tiba-tiba blank. Iya, mohon maaf. Jadi pembahasan tentang sekolah sejahtera itu masuk dalam kajian mengenai pengelolaan kelas juga ya. Saya rasa itu. Atau pengelolaan kelas bagian dari kita bahas sekolah sejahtera gitu. Jadi saya rasa gitu. Atau sekarang banyak diistilahkan sekolah sejahtera atau sekolah ramah anak gitu ya misalkan, atau apa begitu. Monggo silahkan kalau ada masukan lain atau perspektif lain dari Bapak Ibu. Ini sekedar kita untuk men-trigger gitu ya. Apakah ada ide atau saran atau hal-hal yang ingin kita diskusikan terkait dengan pengelolaan kelas ini. Karena nanti Bapak Ibu kan harapannya ketika lulus itu adalah ahli di bidang psikologi pendidikan, especially mengenai topik Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bicara mengenai persoalan bullying, ya nanti Bapak Ibu adalah dokternya dokter bullying, dokter perundungan gitu ya. Atau kalau persoalan di sini adalah persoalan depresi pada remaja, ya oke, itu berarti Bapak adalah dokter depresi gitu. Bukan depresi diri sendiri. Jadi kalau mungkin tentang permainan tradisional, ya Bapak Ibu adalah ahli engklek atau ahli betengan atau apa gitu ya. Atau ahli gending Jowo gitu ya, sebagai permainan tradisional gitu. Jadi intinya bahwa ruang lingkup kajian Bapak Ibu itu kalau bisa dimasukkan pada semua mata kuliah yang menjadi mungkin ini pergeseran ruang lingkupnya di sebelah mana.
Jadi mohon maaf nanti kalau memang ada yang misalnya tentang student engagement atau school engagement. Nah, itu adalah topik yang memang harus ada di dalam kajian ini, sehingga kalau Bapak Ibu masuk topiknya, variabel Y-nya itu ya sudah, itu ditelusuri aja. Artinya school engagement itu atau student engagement itu bisa dipengaruhi dari variabel apa saja, di mana itu bisa saja menjadi faktor-faktor yang bisa kita pertimbangkan dalam pengelolaan kelas, gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Monggo silakan Pak Iman untuk mengkonklusikan ya garis besar dari kuliah kita. Ya, jadi bisa bertanya. Oh ya, silakan. Oh, ya, jadi saya mau bertanya tentang iklim pembelajaran, terutama kira-kira faktor apa yang bisa menciptakan iklim dalam kelas itu pembelajaran yang inovatif. Ini tanya ke siapa? Tanya ke Bu. Bagaimana Betty menciptakan? Oh, Betty, oke. Jadi iklim pembelajaran. Iya, pembelajaran inovatif. Pak Sarifudin ya. Pembelajaran inovatif, kalau kita bicara masalah inovasi dalam instructional design, tentunya kita mengambil sesuatu yang lebih pemutakhirannya ada. Jadi intinya menerapkan teori-teori yang lebih baru, dan kemudian implikasi teori itu kan dia menawarkan sejumlah prosedur atau implikasi pada rekomendasi. Nah, itu kita bisa terapkan di sini. Untuk yang mana yang inovatif, tentunya sesuatu yang berdampak, atau yang namanya inovasi berarti apa? Sesuatu yang baru dan sesuatu yang baru dan juga punya dampak yang bisa dirasakan gitu. Jadi tentunya ini kalau kita bicara ini semuanya tidak berdasarkan pada sebuah asumsi atau testimoni saja, tetapi kita mengambil dari base evidence. Nah, base evidence tentunya dari riset-riset yang pengembangannya adalah dari riset eksperimental. Jadi dari situ kita bisa mencari prosedur pelaksanaan dari pendekatan pembelajaran yang baru, berdampak, itu seperti apa. Jadi berarti kita melihatnya itu adalah recent study dan kecenderungan menuju ke arah future study itu apa. Jadi dari situ. Memang nalar berpikir praktisi itu rada berbeda ya dengan logika berpikir mereka yang akademisi. Nah, tentunya kita mungkin di antara kita adalah lebih banyak praktisi, tetapi tentunya kita starting point-nya harus dari situ dulu. Artinya kadang kita bicara, oh testimoni ini, testimoni oke, boleh lah gitu ya. Tetapi itu belum tentu. Nah, kebelum tentuan itu harus diujikan lewat sebuah riset. Risetnya apa? Riset dengan eksperimen yang intervensi atau manipulasinya dengan menggunakan pendekatan yang baru, yang belum pernah atau sudah pernah tetapi pengembangannya ada pemodifikasian yang lebih baru dalam proses desain dan prosedur pelaksanaannya. Jadi itu yang kita ambil. Lalu seperti apa Bu pembelajaran inovatif sekarang ini? Tentunya yang sebagaimana disampaikan, yaitu adalah student istilahnya tadi kita di model teori tadi adalah, kalau orang bilang student center learning gitu ya. Nah, ini yang dibilang Kohn tadi ada student directed learning. Jadi Alfie Kohn dan juga Jones itu bertahun-tahun, bahkan mungkin sudah lebih dari 20 tahun ya, dia menggeluti persoalan ini.
Jadi dia memang berangkat sebagai praktisi. Namun sebagai praktisi, Frederick Jones dan juga Alfie Kohn ini memiliki tim dan memiliki mitra untuk meriset temuan-temuannya tadi berdasarkan data-data yang ada di lapangan. Jadi sejauh ini mungkin yang kita katakan sebagai student-centered learning itu masih dianggap iklim demokratis yang memberdayakan siswa tadi ya, yaitu seperti itu. Saya rasa itu Pak, mungkin kalau secara spesifik ini gitu, saya tidak berani ya karena memang tekniknya itu banyak banget. Jadi ini salah satu contoh saja, misalkan ini adalah kita sebut sebagai ini ya dari Everson, ini dia punya buku yang ada di Bapak Ibu juga, Classroom Organization and Management Program. Nah, dari Everson ini juga dia memiliki rinci, detail yang rinci, ada pentabelannya, melakukan ini, terus respon siswanya bagaimana, kemudian instrumen ukurnya seperti apa, parameter keberhasilannya apa gitu. Jadi ada. Jadi semacam kayak Classroom Organization and Management Program. Jadi ini ada semacam ada SOP-nya sendiri gitu. Nah, Everson sendiri mendasari pada teori-teori yang dia acu sebelumnya. Gitu. Kurang lebih begitu, Pak Sarifudin, bagaimana? Kurang menjawab ya? Mungkin Pak Iman. Pak Iman. Jadi begini Bu Eti, Pak Iman. Jadi saya melihat begitu banyak di sekolah, terutama di Gorontalo, mereka itu terlalu antusias untuk meningkatkan prestasi. Nah, padahal karena lebih banyak fokus pada prestasi sehingga melupakan kreativitas. Dan ini terjadi memang di lapangan seperti itu. Orang yang bahkan IPK-nya tinggi, dikatakan prestasi, tapi tidak mampu melakukan hal-hal yang kreatif. Nah, dan itu memang yang jadi problem yang terutama di sini. Memang outcome dari bahwa instruction yang diterapkan oleh guru, kemudian interaksi dia dengan siswa, kemudian bagaimana juga guru menerapkan pendidikan berperilaku dan berkarakter on task dan juga punya iklim hubungan yang baik di dalam kelas itu sebenarnya kadang memang tidak terkait langsung dengan hasil belajar atau katakanlah nilai angka ya. Hasil belajar itu adalah misalkan nilai perolehan dari tes formatifnya atau dan sebagainya memang iya. Tetapi dalam penilaian evaluasi pembelajaran sekarang kan sudah mulai dibenahi ya Bapak Ibu untuk belakangan ini jadi berbasis kompetensi, kemudian ada penilaian mengenai karakternya. Jadi itu menjadi elemen yang juga dievaluasi di luar dari keberhasilan transfer of knowledge, transfer of information saja. Jadi ini yang mungkin sejauh ini ada fase-fase perubahan dalam transformasi pendidikan di negara kita memang. Tetapi saya rasa kalau memang guru lebih memprioritaskan bagaimana hasil belajar dari nilai-nilai akhir ya, nilai formatif, sumatifnya itu memang saya rasa hampir semua di daerah-daerah kita seperti itu. Namun negara kita juga sedang berbenah untuk kemudian memperbaiki ada elemen-elemen evaluasi pembelajaran yang juga perlu dinilai, dan nilai evaluasi pembelajaran non-kognitif itu ternyata juga membutuhkan keterampilan dari guru itu untuk berinteraksi, berkomunikasi, kemudian juga kemampuan dia mengontrol serta mengukur perilaku siswa. Sehingga ini juga memerlukan keterampilan yang lebih kompleks dan lebih multitasking ya dari guru itu sendiri. Karena pada dasarnya Pak Sarifudin ketika guru sudah menyampaikan materi tersampaikan dengan baik, kemudian ada evaluasi akhirnya dari transfer of materi tadi, itu sudah cukup, tetapi guru dibebani tugas lain sehingga tadi bahwa
guru itu harus memiliki kemampuan dalam multitasking, atau kalau dalam Jacob Konin itu katakan sebagai overlapping, yaitu kemampuan dia untuk dalam satu waktu bekerja bersama-sama. Kan nggak mungkin kita ada evaluasi karakter, evaluasi apa namanya sekarang ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya kurang update. Yang namanya evaluasi pembelajaran sekarang itu yang di mana itu ada yang afektifnya, kemudian persoalan-persoalan kemampuan sosial siswa. Nah, itu kan harus punya mata yang banyak gurunya. Jadi ini yang mungkin kalau kita menilai secara kognitif, mungkin akan ada sedikit kemudahan kita sebagai guru untuk menilainya. Tetapi untuk yang lain itu menjadi tambahan dalam hal kemampuan atau serangkaian keterampilan guru yang harus benar-benar juga dimiliki oleh guru tersebut. Jadi intinya guru ya harus tadi ya, tugas guru itu harus memiliki kemampuan dalam wittedness, yaitu guru itu harus tahu banyak kondisi, bahkan seperti dia punya mata di depan dan mata di belakang gitu. Jadi seolah-olah guru itu harus tahu banyak tentang siswa, tidak hanya mengendalikan pada kemampuan dia mengukur kemampuan akademik siswa, tapi juga menilai situasi, emosi, dan juga ambience kelas pada saat itu. Sehingga ini mungkin jadi tadi ya, ada hubungannya dengan overlapping tadi. Baik Pak Sarifudin, mungkin demikian ya. Jadi kalau kemudian evaluasi pembelajarannya berbasis pada persoalan kognitif dan mengabaikan afektif dan sosial, memang itu bukan sebuah evaluasi pembelajaran yang komprehensif dan berkelanjutan. Sehingga itu kekurangannya, mungkin negara kita, kementerian itu sedang memperbaiki itu agar lebih komprehensif dan berkelanjutan. Tapi itu berimplikasi kepada beratnya tugas dari guru itu. Namun bukan berarti berat ya, tetapi semakin kompleks gitu ya, tanggung jawab dari guru itu. Demikian. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu untuk lebih melengkapi jawaban kepada Pak Sarifudin. Gimana Pak? Iya Bu Hetty, terima kasih jawabannya. Iya. Mungkin saya tambahkan ya. Iya Pak Iman, monggo silakan. Di Indonesia itu kan banyak sekolah dengan label-label internasional ya, dengan label. Tetapi label itu tidak mengatakan bahwa itu terjadi inovasi di dalamnya. Bahkan ada sekolah internasional terpaksa ditutup karena ternyata gurunya melakukan perilaku pelecehan seperti itu. Jadi cuma kadang-kadang ya label itu laku kan gitu ya. Karena label itu kan kemasannya kayak iklan kemasannya. Nah, tetapi sama juga dengan di sekolah-sekolah negeri pada umumnya. Banyak sekolah-sekolah negeri SD, SMP, SMA cukup bagus, tetapi coba lihat anak-anak itu yang masuk di situ biasanya orang tuanya memperlengkapi lagi dengan les sana sini ya, bimbingan belajar. Jadi sebenarnya yang bagus yang mana? Sekolahnya atau apa kan gitu. Nah, terus anak-anak yang masuk sana juga kadang-kadang sudah disiapkan oleh orang tuanya. Dia udah bisa, udah macam-macam gitu ya. Nah, kalau begitu sebenarnya sekolah-sekolah yang kategori bagus itu harusnya bisa membuat anak-anak lebih hebat lagi kan gitu ya. Nah, cuma kenapa tidak terjadi seperti itu? Nah, karena mungkin ya guru tidak tahu bagaimana menciptakan suatu lingkungan belajar yang betul-betul kondusif untuk membuat terjadi suatu yang baru. Nah, mungkin tidak dalam hal-hal yang seperti kita di Indonesia selalu inginkan, misalnya hanya dalam bentuk matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi. Mungkin bisa di hal yang lain, misalnya gitu ya. Misalnya anak itu mampu menciptakan
suatu seni yang bisa membuat anak-anak bisa lebih, kalau belajar itu terjadi flow gitu ya, jadi lebih nyaman gitu. Nah, bagaimana? Terus artinya dia menciptakan musik untuk sekolah yang artinya kalau itu diputarkan membuat anak-anak lebih bisa fokus untuk on task pada tugas-tugas di kelas seperti itu, sehingga tidak membuat dia jadi gerasa gerusuk seperti itu ya. Apa ya gerasa gerusuk ya? Tidak membuat dia jadi tidak tenang di dalam kelas karena ada musik-musik mungkin yang akan membuat dia lebih nyaman. Kadang-kadang kita tidak menganggap itu penting seperti itu. Padahal di dalam riset-riset terkait dengan neuroscience itu ternyata seni, art itu menjadi penting. Maka sekarang di Amerika tidak lagi orang bicara STEM. Nah, STEM itu science, technology, engineering, dan mathematics, tapi mereka menambah A. A itu art, jadi STEM. Science, technology, art, engineering, and mathematics. Nah, kenapa? Karena ternyata ditengarai sekolah-sekolah yang juga mengedepankan seni itu ternyata anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar, yang punya problem learning difficulties itu kadang-kadang dia lebih lancar dalam belajar. Mereka yang sebelumnya prestasinya sedang-sedang itu dengan mereka itu dibebaskan di dalam mengkreasi kerja mereka itu ternyata membuat prestasinya jadi lebih meningkat. Nah, ini kan berarti tergantung teacher behavior, perilaku guru itu penting dalam meng-create lingkungan. Nah, bukan mau mengontrol siswanya, tapi bagaimana guru bisa mengontrol dirinya untuk tidak selalu bagaimana mengontrol siswa, tapi bagaimana memberikan fasilitas yang betul-betul bisa nyaman siswa di dalam kelas itu berinteraksi dengan teman, dengan guru, dengan bahan, dan pada saat yang bersamaan guru bisa memberikan influence yang jelas bagaimana seharusnya ini dilakukan. Jadi tidak sekedar memberikan kebebasan kepada siswa, tapi juga semacam memberikan clue. Jadi ada influence di dalamnya. Dan ini kan berarti behavior-nya guru dalam kelas itu sangat menentukan bagaimana climate dibangun, bagaimana hubungan tercipta, bagaimana siswa mempersepsi, oh my teacher is like this, oh pelajaran itu seperti begini. Nah, itu kan membuat apakah siswa akan lebih engage dalam belajar atau membuat siswa jadi malah tidak bisa engage. Nah, ini kan tergantung siapa sih sebenarnya yang harus meng-create itu kan guru, tapi tidak harus di-create semuanya. Artinya nanti siswa nanti yang bermanuver di dalamnya untuk lebih membuat itu semakin ada kesempatan untuk mereka mensalurkan potensi mereka untuk bisa lebih berkembang. Seperti itu. Dengan cara-cara seperti itu, saya pikir sebagaimana riset-riset yang ada terkait dengan neuroscience, bahwa art itu menjadi penting. Art itu kan tidak selalu bicara nyanyi atau apa, tetapi bagaimana sesuatu itu disampaikan dengan memperhitungkan sisi estetika. Misalnya, dia kepingin menampilkan materinya tidak selalu dalam bentuk tulis, tapi mungkin dia akan membuat dalam bentuk film, atau dia akan membuat dalam bentuk picture series, atau apa saja. Nah, itu kan membuat anak itu merasa diberikan otoritas untuk semakin terlibat untuk menunjukkan kemampuannya. Dan saya pikir ini adalah hal-hal di mana anak merasa kemampuannya dihargai, dan ini merupakan sesuatu yang kita inginkan tentang respect. Dia merasa bahwa dia direspect untuk apa yang dia miliki, dan saya pikir ini adalah suatu poin yang penting dalam membangun relationship antara teacher dan guru. Kalau kita mau menciptakan yang tadi Bu Heti bilang sekolah yang sejahtera, well-being ya, school well-being kan gitu. Nah, ini menjadi hal yang penting dibandingkan sekedar pasang label, oh ini sekolah yang khusus, kurikulum Singapura, kurikulum itu. Memangnya kita tidak tahu kurikulum Singapura kan gitu. Ya. Memangnya karena dia Singapura itu PISA tinggi skornya itu berarti Singapura sudah jadi negara superpower? Tidak kan gitu. Ada banyak hal yang harus dilihat. Nah, karena itu
di dalam perkuliahan ini kita tidak berbicara iming-iming label-label, tapi kita berbicara seperti kata Bu Hedi tadi, apa dasar kajian literatur yang empirik, yang saintifik, yang membuat kita mengambil suatu decision, mengambil suatu keputusan. Itu menjadi hal yang penting. Jadi kita tidak bicara, oh sekolah saya seperti ini. No. Di Malang itu terkenal sekolah yang bagus ya, SD, SMP, SMA. Tapi coba aja masuk. Coba saja masuk, lihat. Betulkah sekolahnya yang bagus atau siswanya yang bagus? Terus kenapa siswanya bagus? Apakah karena sekolahnya atau orang tuanya yang mempersiapkan mereka? Jadi seperti itu. Jadi di kita memang masih seringkali masyarakatnya tergiur dengan label. Nah, seperti itu. Dan kalau guru tidak mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, itulah yang terjadi di perguruan tinggi saat masuk S1. Itu banyak mahasiswa kalau saya tanya, kamu suka membaca? Suka. Apa yang dibaca? Novel. Tapi kalau baca buku pelajaran gimana? Buku teks, ngantuk. Kan gitu ya. Kapan tidak ngantuk kalau besok ujian? Nah ini kan menunjukkan ada apa? Sekian 12 tahun di sekolah. Kalau tambah TK mungkin jadi 14 tahun ya. Harusnya mereka senang yang namanya engage dengan kegiatan akademik. Mereka pasti senang untuk bertanya, senang untuk berdiskusi. Tapi mahasiswa di S1, mahasiswa baru ya, kalau ditanya, ada pertanyaan? Kalau dilihat satu persatu wajahnya langsung tunduk gini. Nah, ada apa? Berarti mereka menghindar dengan yang namanya akademik. Kalau begitu mereka kenapa sekolah? Ya mungkin hanya mereka punya tujuan, butuh ijazah. Tapi bukan untuk belajar. Belajar itu berbeda sama ijazah. Belajar itu sesuatu yang memang harusnya menjadi ciri kita kan, long life education ya, yang UNESCO ya. Nah, bahaya kalau mereka tidak suka belajar, bahaya kalau mereka punya persepsi yang negatif terhadap sekolah, terhadap pelajaran. Nanti kalau sudah dapat ijazahnya, mereka nggak pernah belajar lagi. Dan tentu saja kita tidak inginkan menciptakan sekolah yang seperti itu karena berdampak pada kualitas masyarakat Indonesia yang tidak suka membaca, tidak suka belajar. Nah, ini bagaimana kita merubah generasi kita. Kalau mereka suka belajar, mereka pasti akan kritis. Kalau kritis, berarti mereka tidak gampang untuk menerima begitu saja setiap informasi yang datang. Karena mereka punya knowledge, kan gitu ya. Tapi kalau tidak punya knowledge, karena tidak suka membaca, para ahli mengatakan membaca itu menjadi hal yang penting, dasar, kan gitu ya. Tanpa membaca, kita akan dikuasai oleh orang lain. Kita akan bergantung pada orang lain. Dan kita tidak akan cermat dalam menerima semua berita yang masuk. Kita akan menjadi user. Nah, user ini kan kalau dibohongi ya akan celaka kan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini tugas guru jadi profesional, tidak sekedar mentransfer knowledge, tapi bagaimana mengubah si pembelajarnya menjadi pembelajar, bukan jadi student ya. Ada perbedaan antara student sama learner. Student itu status. Kalau kita punya uang, kita bisa sekolah di mana aja. Tapi menjadi pembelajar tidak harus jadi student. Pembelajar itu di mana saja, kapan saja, sudah lulus pun jadi. Nah, bagaimana kita menciptakan masyarakat belajar? Ya dengan membangun lingkungan belajar yang betul-betul memang akan memicu semua orang ingin terlibat dengan hal-hal yang sifatnya akademik ataupun yang non-akademik ya. Bagaimana bekerja sama, bagaimana untuk saling membantu, kan gitu ya. Perilaku-perilaku prososial itu sendiri harus dikembangkan. Saya pikir itu ketimbang bicara inovasi, tapi kita tidak tahu persis apa yang pertama kita mau. Menginovasi anak dari tidak suka belajar jadi suka belajar itu inovasi. Mengubah perilaku dia jadi ngantuk kalau lihat buku teks menjadi belalak gitu ya kalau baca buku. Nah, itu suatu
kemajuan yang luar biasa karena nanti otomatis horizon dia akan lebih luas dan akan memicu dia untuk mempertanyakan segala sesuatu dan tidak gampang menerima segala sesuatu begitu saja. Nah, mungkin itu saya pikir. Karena itu yang saya lihat yang ada di kita. Kalau di kita itu masih begitu ya, membaca itu belum menjadi sesuatu. Nah, ngobrol iya, tapi membaca tidak. Mungkin karena budaya kita ya, budaya lisan. Nah, ini bagaimana di era big data di mana begitu banyak informasi. Mereka yang menguasai informasi, mereka akan jadi pemimpin. Mereka yang tidak kuasai informasi, mereka akan jadi pembeli, user, seperti itu. Jadi depend on the teacher ya, the teacher yang akan mengubah itu. Apakah akan jadi user atau menjadi seorang producer, kan gitu ya. Depends on the teacher ya. Kita semua teacher ya. Kalau di rumah saya teacher bagi anak-anak. Kalau di guru bapak-bapak RT ya kita juga saling mengajari gitu ya. Kita teacher di mana-mana kok. Bapak-bapak biasanya matematika ya pelajaran. Iya. Iya Pak Sarifudin, mungkin kalau kita melihat dari hasil meta-analisis mengenai innovative learning itu dari hasil meta-analisisnya kesimpulannya itu adalah bahwa dari teachernya, dari pihak teachernya, proses pembelajarannya itu menekankan pada persoalan interaksi, resiprokal. Itu yang pertama, artinya bahwa di sini guru dengan timnya, jadi yang dikatakan innovative learning apabila dia supporting pada co-teaching atau team teaching. Jadi guru itu tidak satu gitu ya. Kemudian dari resiprokal dari pihak siswa juga. Artinya siswa itu berinteraksi dalam proses pembelajarannya itu pelaksanaannya itu terjadi interaksi siswa dengan siswa, kemudian siswa dengan guru dan siswa dengan co-teacher yang lain gitu. Jadi semacam team teaching gitu ya. Kalau dikatakan itu sebagai co-teaching. Dan mereka berarti kalau ada interaksi siswa dengan siswa juga in the moment juga ada interaksi siswa dengan guru dan timnya. Tim guru itu berarti apa? Itu berarti project berbasis project gitu. Kurang lebih demikian ya. Jadi dari dua persoalan itu persoalan resiprokal dalam interaksi fisik maupun komunikasi verbal dan nonverbal, dan kemudian persoalan kepada intinya bahwa materi pelajaran ini. Nah, materi pelajaran itu bagaimana diproses dalam proses pembelajaran itu dengan tadi berbasis project. Nah, itu tadi siapa ya? Alfi bilang, itu student directed learning. Artinya boleh jadi proyeknya itu harus berbasis pada ada proses, ini kita melakukan apa ya kalau ada tema ini misalkan, yang kira-kira bisa kita lakukan bersama gitu. Kurang lebih itu tadi nginceng sedikit yang repek dari meta-analisis dari innovative learning itu di tahun 2020. Kurang lebihnya hasilnya seperti itu ya. Nanti bisa dicari sendiri kira-kira apa. Walaupun tadi Pak Iman benar mengatakan bahwa persoalan inovatif itu menjadi baru dan berdampak apabila itu ada variansi gitu. Jadi mengubah itu artinya bahwa tadi transition smoothness, bahwa guru itu kan kadang dia tidak mengajar satu mata pelajaran saja, tetapi kalau di luar negeri itu bisa saja atau di guru kelas rendah ya, maksud kelas 1, 2, 3 di SD itu kan mengajarnya satu kelas dengan banyak pelajaran. Nah ini dia kan biar nggak bosan gimana? Nah ini harus ada inovasi dalam hal ini adalah menerapkan transition smoothness menurut Konin tadi. Jadi inovasinya berarti dia itu transisi dari satu pelajaran ke pelajaran lain, dari satu topik ke subtopik
yang lain itu juga harus demikian. Saya rasa itu inovatif bukan hanya persoalan baru ruru, tapi persoalan bagaimana mentransformasi dari yang belum bisa menjadi bisa, dari yang belum ada menjadi ada gitu. Misalkan demikian. Kurang lebih begitu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Gimana Pak Iman? Dilanjut Silakan atau mereka kalau mau cukup, bertanya saya rasa. atau mau menambahkan, silakan. Ini kuliah S3 itu kita banyak diskusi ya Bu Heti ya. Kita jadi pendengar ya harusnya. Boleh bertanya Bu Heti dan Pak Iman? Silakan. Ya monggo Bu Dewi. Ya. Saya jadi Suaranya pelan Bu Dewi, Oh, lebih gitu dekat ya. mikrofon. Oke, siap. Sebentar. Sudah cukup Pak Iman? Iya, kedengaran. Oke, baik. Terima kasih. Saya ada pernyataan yang saya garis bawahi dari pernyataannya Pak Iman tadi, bahwa saat ini Pak Iman itu juga sebagai teacher di rumah. Nah, dalam kondisi pandemi ini menurut saya ada perubahan pola ya di dalam pola pendidikan pengajaran termasuk pengasuhan, di mana orang tua itu menjadi teacher yang dulu mungkin mereka belum pernah melakukan itu sebelumnya, sebelum pandemi. Sekarang mereka justru menjadi kunci atau inti di dalam proses pembelajaran yang ada di rumah. Nah, dan di situ menurut saya amati, kebetulan saya juga punya anak usia dini, bagaimana kemudian parent-child relationship, kemudian parenting style, itu akan sangat mempengaruhi motivasi belajar mereka dan hasil belajar yang mereka peroleh. Nah, bagaimana kalau konteks pandemi ini, kemudian tadi parent-child relationship ataupun parenting style yang ada di sana, kita kaitkan dengan classroom management Pak Iman dan Bu Heti. Apakah kemudian pola-pola classroom management itu juga bergeser dalam masa pandemi ini, mengingat juga kalau saya baca di bukunya Everson itu ada teacher emotion yang berpengaruh dalam classroom management, sehingga apalagi dalam konteks pendidikan anak usia dini, di mana para orang tua itu selain sebagai teacher di sekolah mereka juga tadi teacher di rumah, sehingga emotional regulation itu sangat berpengaruh di sini. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, khusus untuk Bu Heti mohon nanti dijelaskan lagi kaitannya dengan penugasan tadi, bagaimana ketika dari masing-masing dari kami itu chapternya agak acak gitu ya Bu Heti ya, karena mungkin dari tema yang diambil dari disertasi itu pun referensinya berbeda-beda dari yang Bu Heti sampaikan. Tetap merujuk pada yang Bu Heti buku yang Bu Heti sampaikan, cuman chapternya agak yang satu di bukunya si A, yang satu di bukunya si B begitu. Apakah seperti itu diperbolehkan atau harus dalam satu buku yang memang relevan dengan disertasi yang kami dari 10 orang itu sudah mulai susun. Seperti itu Bu Heti dan Pak Iman. Terima kasih. Monggo Pak Iman yang pertanyaan yang pertama, saya yang kedua. Ya, yang pertama itu tentang bagaimana di rumah ya, pandemik ini ya, Bu Dewi ya. Iya, dan apakah itu juga berkaitan dengan classroom management, akhirnya ada beberapa perubahan, begitu Pak Iman? Ya. Sebelum pandemik, jauh sebelum pandemik, saya eksperimen dengan kedua anak saya. Kedua anak saya sekarang mahasiswa. Saya eksperimen. Tapi sebenarnya bukan eksperimen sih. Artinya kalau berpikir eksperimen seolah anak saya jadi percobaan, ya enggak. Maksudnya gini, saya itu kepingin mengatur. Artinya sebagai orang tua saya kepingin ngatur rumah saya, nanti anak saya nanti belajar dengan sendirinya. Jadi di rumah saya itu saya kepingin anak saya berbahasa Indonesia, karena saat itu tinggal di Jakarta ya.
nggak boleh bicara lu gue, kan gitu ya. Jadi pokoknya bahasa Indonesia. Jadi saya tidak pernah bicara sama anak saya itu kalau waktu dia masih kecil, masih cadel, belum bisa ngomong, saya tidak akan mengikuti kalimat dia. Dan kalau saya berbicara ke anak saya itu pakai kalimat yang sederhana, tapi kalimat. Nah, sehingga membuat anak-anak saya itu mereka bisa menangkap, reseptifnya bagus. Tapi sebagai anak-anak mereka belum bisa. Tetapi beranjak bertambah usia, mereka berbicara sangat bagus kalimatnya. Dan itu saya tahu karena dipuji oleh teman dosen yang lain. Nah, ya, tetapi saya tidak ingin mendapatkan pujian itu. Saya cuma berpikir saya mau mengajar anak saya, tapi tidak langsung. Jadi seperti itu. Terus kedua lagi, semua anak saya selalu kasih kertas. Kan dari mahasiswa itu suka dapat makalahnya, apanya semua. Kadang-kadang mahasiswa tidak minta, ya sudah. Itu saya buka, kan sebelahnya baliknya itu masih kosong ya. Terus saya taruh di karton, itu kemudian saya taruh tikar. Situ ada meja pendek, jadi mereka bisa duduk di tikar, ada meja. Saya taruh krayon, gunting, pensil, apa saja untuk mereka bisa robek-robek atau lipat-lipat atau apa aja. Nah, jadi saya mau lihat apakah betul anak saya itu dari kecil bisa berkembang banyak hal, kan gitu ya. Dan saya tunjukkan, dan saya lihat mereka bisa melukis. Itu. Kemudian di rumah juga saya membuat aturan, bukan aturan, tanpa anak saya tahu. Semua lagu itu saya atur lagunya, nggak boleh lagu dengan musik tertentu yang saya sudah pelajari itu berbahaya. Jadi saya kasih lagu-lagu yang baik, tetapi juga saya buat lagi batasannya berbahasa Inggris. Dan semua settingan komputer dulu, zaman dulu ya, masih komputer ya, atau laptop, belum ada, HP juga masih HP yang batu bata itulah, kalau lempar orang bisa benjol ya. Itu semua settingannya berbahasa Inggris. Nah, seperti itu. Dan setiap hari kalau anak saya mau tidur, saya bacakan cerita. Bukan bacakan, saya karang sendiri cerita. Tapi cerita itu apa aja, tiba-tiba muncul dalam pikiran saya, oh, semut dan gajah, ya sudah dikarang, artinya gajah itu sombong, semut itu kecil, tapi nanti semut bisa balas, kan gitu ya. Kan adalah kita nggak boleh semena-mena sama yang lemah, seperti itu. Jadi selalu ada seperti itu. Jadi karakter iya, bahasa iya, terus kemudian cara pengucapan juga apa semua, musik pun, terus seni lain pun iya. Dan mereka masuk TK itu lebih awal, dan yang paling besar sebelum masuk TK sudah bisa berhitung, menjumlah dan ditulis, bisa membaca, bisa HP-HP yang zaman dulu, tahu ya HP-HP zaman dulu itu kan susah ya, satu huruf itu kan harus dipencet berapa kali. Dan itu ternyata dia juga bisa cepat untuk memakai singkatan. Misalnya dapat BPT. Jadi situ saya belajar, oh, karena saya butuh pengalaman itu untuk mengajar mahasiswa saya. Saya butuh pengalaman itu. Dan mereka juga pada saat masih anak-anak saya berikan mainan yang kalau hancur saya nggak rugi. Jadi mainan murahan, gitu ya. Alat musik juga yang murahan. Nah, setelah mereka sudah mulai sedikit bisa, saya baru berikan yang standar. Dan mereka bisa bahasa, bisa musik, bisa menulis cerpen, bisa bernyanyi, bisa mengaransemen musik, ya. Dan mereka tahu sejak kecil kemana bidang yang mereka mau geluti. Mereka tahu. Nah, tentu saja kelihatannya gampang ya, tapi nggak gampang. Berarti kan kita perlu sedikit kerja sedikit di rumah. Tapi itu ternyata situ saya lihat bahwa anak itu bisa kok semuanya kalau mau bisa seperti itu. Cuma setelah makin besar tentu saja dia akan memutuskan akan memilih yang mana. Kan nggak mungkin sekolah
segala hal kan gitu ya. Tetapi situ saya lihat sebagai anak-anak mereka sudah puas seperti itu. Nah, itu yang terjadi dan pada saat pindah ke Malang itu mereka itu nggak tahu bahasa Jawa dan itu harus berhadapan dengan pelajaran bahasa Jawa. Anak saya yang kedua itu pindah kelas 6 SD, itu kan berbahaya ya, kelas 6 SD mau ulangan. Apalagi ulangan nasional ya, ujian nasional. Itu tentu saja berbahaya. Tapi anak saya tenang saja. Tenang karena selama ini ya situasi di rumah dibuat sedemikian rupa supaya tidak takut, tidak apa gitu ya. Dan ternyata mereka tidak menguasai bahasa Jawa, maaf ya, menguasai nulis Hono Coroko itu loh, karena kayak teka-teki gitu ya. Jadi kalau dikasih soal bahasa Jawa dalam huruf Latin, mereka tulis soalnya dalam Hono Coroko. Terus kalau ada Hono Coroko, mereka terjemahkan itu karena belum mengerti apa itu artinya. Tapi mereka menguasai Hono Coroko itu yang dua-duanya tuh kurang dari 1 bulan udah menguasai gitu. Mereka senang aja gitu loh. Lucu aja gitu ya. Saya lihat kok lucu. Ternyata bukan menakutkan, bukan membuat emosi dia takut karena ada bahasa Jawa, tetapi malah membuat dia, ini apa ya, kok unik ya, antik ya. Itu malah membuat dia tertarik. Nah, mengapa? Karena mungkin selama di rumah itu, saya itu ya mencoba membuat mereka mengeksplor segala kemungkinan-kemungkinan yang mereka bisa lakukan. Sehingga setiap ada yang baru, mereka tidak merasa itu menakutkan, tapi mereka merasa, ini apa ya? Dan saya beritahu, kalau tidak tahu jangan takut, bisa tanya guru ya, atau tanya orang lain. Nanti kalau guru nggak tahu, nanti bisa di tempat les, kalau mau dikasih les, seperti itu. Jadi mereka itu menghadapi tantangan itu bukan takut, sesuatu yang baru itu mereka hadapi bukan takut, tapi mereka melihat sebagai sesuatu yang challenging. Jadi secara emosi mereka baik seperti itu. Nah itu dan saya tidak pernah menyuruh belajar, nggak pernah menyuruh belajar. Sampai sekarang saya tidak pernah menyuruh belajar. Tapi anak saya sejak SD sudah mulai membaca buku yang bukan komik. Misalnya dia membaca buku tentang Helen Keller. Ada buku tebal gini Helen Keller, tidak ada gambar. Dan itu dalam bahasa asing, saya pikir wah ini sesuatu yang beda gitu ya, dan itu membuat jadi bahan untuk perkuliahan kalau kita membahas perkembangan anak. Karena dulu kadang saya ngajar di program PGSD, PGTK, nah itu kan penting sekali ya untuk membantu berikan contoh-contoh pada calon-calon guru-guru SD atau TK bahwa anak-anak itu jangan dianggap tidak bisa, anak-anak itu pasti hebat. Dan anak saya ya sekolahnya di negeri saja semuanya, nggak ada sekolah-sekolah internasional, nggak ada. Tetapi anak saya senang-senang saja dengan belajar, tidak takut gitu ya. Nah ini penting sekali bagaimana tadi yang saya katakan waktu awal, bagaimana membuat anak jadi pembelajar itu adalah hal yang penting gitu. Terus kalau mereka tidak bisa, kita sampaikan saja. Ya orang lain pasti tahu, orang lain pasti bisa membantu gitu. Nah itu membuat mereka melewati dan mereka tidak melewati sekolah akselerasi. Saya tidak izinkan akselerasi, biasa aja. Karena masuk TK juga sudah lebih cepat ya, karena sudah bisa baca. Jadi TK-nya tidak 1-2 tahun tapi 1 tahun. Hari pertama guru TK-nya bingung, Pak anaknya sudah bisa semua, mau apa? Anaknya kira-kira gimana? Oh, nggak apa-apa. Nanti kalau ibu guru tidak tahu, nanti bisa sama saya kita bekerja sama gimana caranya. Jadi seperti itu. Jadi ya anak-anak itu hebat lah. Artinya kita punya potensi ya. Cuma kita yang sudah tua ini kan sudah lewat anak-anak. Kadang-kadang kan kita sudah memilih bidang tertentu ya, sehingga memang kita lebih terspesialisasi. Tapi kalau masih anak-anak, kalau diberikan ruang yang luas, ternyata mereka mampu. Dan saya mendokumentasikan hal-hal itu sebagai bukti bahwa anak-anak itu bisa kok. Ya, jadi malah bahagia harusnya ya kalau di rumah ya. Saya lebih senang anak-anak di rumah ya, karena berarti dia akan melihat saya di rumah 24 jam.
apa yang saya buat, apa yang saya omongkan, itu dia akan lihat saya, dan itu sesuatu yang penting daripada anak itu lihat gurunya di sekolah 24 jam, nanti dia jadi seperti gurunya, bukan jadi seperti saya, kan gitu ya. Karena dia jadi anak guru, bukan anaknya Pak Iman, kan gitu ya. Jadi satu sisi kita harus happy lah ya, sekalipun pandemik, tapi bersyukur berarti kita punya kesempatan memberikan pengaruh. Ingat, kita menginfluence anak kita ya, dalam buku dari James Nolan itu kan, itu kita memberikan influence, dan ya memang begitulah. Jadi saya tidak perlu kursuskan anak-anak saya, nyaman-nyaman saja, nggak perlu kursus bahasa, kursus musik, menulis, menggambar, bisa sendiri, gratis, dan itu sesuatu yang menunjukkan bahwa anak-anak itu hebat. Jadi jangan menganggap anak-anak itu jadi beban. Harus diubah. Anak-anak itu bisa kok. Karena saya selalu memperhatikannya, ketemu anak Down syndrome di Amerika, pintar bahasa Inggris, ketemu anak Down syndrome waktu saya pergi ke Madura, bisa bahasa Madura, kan gitu ya. Ketemu anak Down syndrome di Malang, pintar bahasa Jawa, kan gitu ya. Lah, artinya anak yang kemampuannya secara kognitif aja rendah, itu mampu kok. Kalau lingkungannya dibuat begitu. Mengapa dia bisa bahasa Madura? Karena lingkungannya berbahasa Madura. Berarti kalau lingkungan anak kita ciptakan, itu nanti akan mempengaruhi anak seperti itu. Dan itu saya lihat anak saya itu dengan sendirinya bisa bahasa, kan gitu ya. Jadi anak saya sekarang bisa bahasa Jawa, kan ada di Kota Malang. Ya, saya sendiri nggak bisa bahasa Jawa ya, sangat kurang karena saya datang di Malang itu sebagai pengajar. Jadi masuk di kelas itu kan kita ngomong bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah selesai ngajar kan nggak mungkin saya kongko-kongko sama mahasiswa ngomong ngalur ngidul pakai bahasa Jawa, kan nggak ada. Jadi saya terbatas bahasa Jawa, tapi anak saya ya bisa karena lingkungan seperti di sekolah, temennya seperti itu. Jadi secara emosi nggak ada. Saya nggak pernah sampai marah anak saya, belajar, nggak perlu. Bahkan saya selalu menegur anak saya, sudah nak, tidur. Kalau belum selesai, nanti saja tidur. Tidur malam lebih penting. Nanti bangun subuh juga boleh. Bahkan saya yang harus ngomel-ngomel untuk berhenti. Tapi bukan berarti mereka itu jadi kaku, enggak. Mereka senang. Hobi juga untuk jalan. Mereka juga hobi main musik, ngobrol sama temennya, kumpul-kumpul bareng buat lagu atau apalah sama temennya gitu. Jadi ya normal-normal aja, sebagai siswa itu normal-normal saja. Nah, seperti itu Bu Dewi. Terima kasih Pak Immanuel. Kalau Pak Immanuel satu lagi, kalau berkaitan dengan classroom manajemennya, kalau dalam masa pandemi, karena kemarin ada sempat orang tua yang merasa stres gitu ya, saya sudah bayar mahal-mahal, itu ada loh Pak yang seperti itu. Ada, saya udah bayar mahal-mahal sekolah, saya harus jadi guru juga gitu, dan akhirnya gurunya itu juga mau memberikan penilaian itu. Penilaiannya apakah bisa komprehensif ya, karena terkadang tugas itu yang mengerjakan orang tuanya gitu Pak. Kondisinya ternyata seperti itu Pak Immanuel, tantangan seperti itu. Ya, kalau saya sih karena sebagai orang tua, apalagi sebagai dosen kan kita tahu cara mendidik ya. Jadi saya tidak perlu harus carikan sekolah yang terbaik untuk anak saya, karena di kita itu kan pada zaman anak saya ya, tetap ujian nasional. Kan gitu ya. Tetap ujian nasional, nanti harus saya kasih les juga. Nah, kalau saya habiskan uang untuk anak saya pergi ke sekolah yang mahal, ya kalau saya pengusaha, saya pegawai negeri kan gitu ya. Jadi ya masukkan saja sekolah biasa, sekolah negeri. Kemudian nanti kalau kurang, ya saya kasih les saja, apakah di Ganesha Operation atau di itu. Kan udah cukup di situ ya. Karena guru-guru sekarang kadang-kadang dipanggil oleh dinas penataran, ini kelasnya kosong, apa semuanya. Terus
Ya, daripada nanti anak-anak tidak tahu apa yang diajarkan, nanti di backup dengan di les saja. Untuk apa masuk sekolah yang mahal-mahal sementara saya nanti susah membayarnya ya. Saya masuk sekolah yang biasa aja lah, yang punya pemerintah, yang murah meriah gitu ya. Tinggal nanti kalau kurang saya kasih les. Nah, tapi tadi anak saya sudah terbiasa untuk belajar sendiri. Dan belajar itu mereka sudah tahu bagaimana mencari bahan tidak dari kelasnya saja, mencari bahan bahkan kadang mereka cari dari bahasa Cina, bahasa Jepang. Terus saya tanya, kok bisa nah? Ya kan zaman googling Pak, bahasa Cina, bahasa Jepang tinggal di itu nanti, oh oke gitu. Jadi mereka itu tidak merasa dibatasi. Generasi milenial ya, mereka bisa belajar di mana saja, tapi tentu saja perlu fasilitas ya. Kalau anak-anak yang mungkin kurang fasilitasnya mungkin susah juga seperti itu. Jadi mereka happy-happy saja. Dua anak saya ini kan kuliah dari rumah online gitu ya. Nyaman saja, tapi ternyata kuliah online juga capek ya. Kadang dari pagi sampai sore jam 5 gitu. Nanti malam lagi diskusi sama temennya. Tapi ternyata setelah selesai capek-capek itu mereka cerita sama kami itu, sama istri saya juga, sambil senang itu cerita. Artinya mereka enjoy saja gitu ya. Cuma bagaimana menciptakan di rumah yang nyaman. Tentu saja harus ada space untuk mereka secara sendiri bisa tidak terganggu, ada fasilitas tentu saja. Terus kemudian kita orang tua harus siap kalau misalnya mereka ada pertanyaan, ada hambatan, kita bisa kasih cara untuk mengatasi seperti itu. Misalnya anak saya kadang-kadang karena waktu baru pertama kali jadi mahasiswa kan dia ketakutan. Wah ini gimana nanti saya ini ya? Oh ya saya berikan tips-tips bagaimana caranya. Nah dengan begitu dia akhirnya bisa mengatasi problem dia. Jadi sebenarnya anak itu bisa atau tidak tergantung orang tua. Tapi orang tua juga kan tergantung, kalau orang tuanya seperti Pak Iman kan tahu pendidikan, ya mungkin juga lebih beda ya dengan orang tua mungkin yang tingkat pendidikannya kurang. Tetapi kalau kita jalan dengan hati ya, kalau kita tahu ya meskipun pendidikan kita kurang ya, kan kita bisa rasakan, ya anak saya kok sulit ya. Nah, pasti orang tua kan akan mencoba mencari jalan keluar ya. Apakah bertanya ke orang, atau merefer ke orang lain, atau meleskan, atau apa aja. Karena tidak bisa juga kita menganggap yang kurang pendidikannya pasti nggak bisa. Banyak juga yang kurang pendidikannya, tapi anaknya bagus-bagus juga ya. Seperti itu. Tapi itu tadi basicnya udah saya berikan sejak mereka masih bayi. Masih bayi itu sudah diputarkan musik. Ya. Masih bayi sudah dengarkan lagu berbahasa Inggris. Jadi memang dia sudah jadi sonanya. Tapi dia berbahasa Indonesia dengan baik. Nah, ponakan saya mencoba meniru gaya saya. Nah, anaknya nggak bisa bahasa Indonesia dengan lancar. Saya bilang itu keliru. Ya, karena ponakan saya bukan pendidik ya. Saya bilang nggak boleh, bahasa Indonesia itu harus utama. Itu bahasa kita, itu identitas kita. Gitu. Jadi saya dalam rumah bicara pakai bahasa Indonesia, tetapi semua buku dan lain-lain itu semua dalam bahasa asing. Hanya itu. Tapi bahasa Indonesia harus number one. Karena itu adalah jati diri kita ya. Kalau identitas kita tidak jelas, itu juga anak-anak kita akan nggak baik seperti itu. Nah itu pengalaman Bu Dewi karena menanyakan tentang rumah di masa pandemik. Saya sebelum pandemik juga sudah mengatur rumah seperti itu ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iman. Iya Bu Dewi untuk tugasnya ya Bu Dewi ya. Terima kasih Pak Iman, pengalaman yang sangat mengesankan ya, bisa kita jadikan inspirasi mendidik putra-putri beliau. Untuk bukunya silakan Bu Dewi, kalau dirasa memang eksplorasi di chapternya kurang terlalu relevan dengan tema Bapak Ibu, kan itu ada 3 buku. Yang kita harapkan itu 2, 1 dan 2, tetapi yang 3 bisa nanti dicari atau di option lain di buku yang lain. Di bawahnya itu ada pilihan buku yang lain gitu. Monggo silakan.
Tetapi harapannya karena kita biar khatam satu buku ya ada narasi yang berkelanjutan dalam presentasi Bapak Ibu gitu loh. Jadi ada satu pemahaman yang utuh, maunya begitu. Tapi kalau tidak harus dipaksakan gitu. Mungkin boleh jadi nanti keywordnya topik Bapak Ibu itu ada di dalam bab itu yang dimana itu elemen pembahasannya itu sangat sedikit, boleh jadi begitu, ya nggak apa-apa gitu. Begitu ya, kira-kira bisa dimengerti, dibikin gampang bisa, enggak ya jangan gitu ya. Iya. Kemudian tadi ada sedikit saya nginceng hasil survei mengenai school well-being, itu ternyata pada anak SD dan SMP ketika survei itu 3 negara belahan ya di Asia, Australia dan Eropa, ternyata diperoleh satu deskripsi bahwa survei itu yang paling banyak menjawab apa yang membuat kamu bahagia di sekolah. Ternyata yang pertama adalah ranking pertama adalah sport atau olahraga, kemudian disusul oleh art atau seni. Jadi intinya inovasi pembelajaran yang meng-cover harapan atau kebutuhan mendasar yang membuat siswa bahagia itu bisa dijadikan medium. Sementara sport dan art itu adalah bagian dari yang kadang-kadang di nomor 2-kan ya di sekitar kita. Tapi itu adalah medium untuk memasuki intinya mungkin saja kita menggunakan medium sport untuk mentransfer pengetahuan ketika misalkan mempelajari apa di luar itu. Jadi intinya yang membuat mereka sekolah itu bahagia di sekolah itu adalah olahraga dan seni. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi concern kita nanti sebagai guru. Itu di SD dan SMP ya. Kalau di kuliah mungkin akan beda ya jawabannya gitu. Kemudian juga pertanyaan yang pertama tadi Bu Dewi, bagaimana konsekuensi dari ketika streaming kelas itu terjadi? Sehingga protokol tetapnya SOP di manajemen kelas di ketika tatap muka itu kan dibawa ke ruang online. Jadi streaming kelas itu menjadi sesuatu yang merepresentasikan kelas di yang vivid, yang hidup gitu ya, yang harapannya begitu. Tetapi ternyata dalam aplikasinya itu sudah ada risetnya di Indonesia ya, di Jakarta tahun 2020 diperoleh bahwa persoalan yang terkait dengan relationship dan persoalan dengan disiplin itu sesuatu yang elemen dalam classroom management yang agak sulit gitu ya dilakukan ketika dilakukan streaming kelas gitu. Jadi itu konsekuensi logis perubahan dalam hal ini adalah bagaimana guru mencari mitra. Mitranya adalah parent. Jadi pertanyaan Bu Dewi tadi memang benar, artinya bahwa parents itu akhirnya menjadi co-teaching ya. Kalau tadi adalah kita katakan co-teachingnya itu tim teachernya itu adalah guru, gurunya itu adalah ya orang tua, di mana ada di dalam elemen classroom management itu ada relationship, kemudian rules and routine. Jadi kan kalau rules and routine itu adalah misalkan ya, oh sekarang kita ini adalah pelajaran tentang bilangan prima gitu ya. Bilangan prima itu kan harus ada aturannya, rules and routine. Lalu worksheet-nya apa? Nah itu kalau tidak punya WhatsApp group guru dengan orang tua, maka tidak bisa. Guru itu kan harus mengajari timnya, yaitu siapa tadi, parents. Jadi parent support-nya itu harus ada. Maka rules and routine itu tidak bisa sepenuhnya dilakukan guru. Maka butuhlah mitra, yaitu orang tua. Maka dari itu konsekuensinya ya ini harus intens. Intens dalam pengertian untuk melakukan yang disebut sebagai rules and routine tadi. Kemudian juga engaging and motivating. Nah, ini tentu saja ini juga membutuhkan orang tua untuk memotivasi. Jadi
kan harus tahu jam online-nya jam berapa. Kemudian in distance itu konsekuensinya adalah siswa itu ignore atau cenderung ignore itu potensi resiko untuk mengabaikan gitu. Nah, maka orang tua harus mengingatkan dan sebagainya, disiplin juga terkait dengan worksheet dan assignment gitu ya. Assignment itu kalau bisa sih worksheet itu dikerjakan anaknya. Nah, untuk itu kan konsekuensinya nggak bisa dikerjakan orang tuanya agar terjadi kejujuran akademik ya. Dalam hal tadi rules and routine ya harus dilakukan satu-satu. Jadi kenapa ada pola guru ketika zaman pandemik ini, ketika dia streaming kelas, dia itu akhirnya men-split menjadi breakout room. Menjadi split yang dia anak dengan pemahamannya kita perlu intens, sama anak dengan yang sudah lebih lower dan upper gitu loh. Dalam segi pemahaman materi. Kalau nggak di breakout room, itu menjadi persoalan gurunya ketika dia harus menghandle rules and routine ini dan juga menilai evaluasi pembelajarannya. Itu memang tidak fair atau tidak agak diskriminatif, tetapi nanti dikumpulkan lagi gitu ya. Ketika nanti untuk melihat dari persoalan evaluasinya, hasil belajarnya. Nah, kemudian ada persoalan lain yaitu misalkan ketika harus menggunakan media, di mana media itu kadang tidak bisa kita ingkari, harus kemampuan dari guru itu literasi digitalnya harus baik. Nah, ini karena media pembelajarannya kan harus interaktif. Nah, ini yang kadang mungkin menjadi kendala dari guru itu ketika dia literasi digitalnya kurang, itu menjadi persoalan. Karena misalkan begini ya, kayak tadi pembelajaran mengenai musyawarah ya, tema musyawarah. Musyawarah itu apa? Musyawarah adalah terminologinya gini-gini. Dalam hukum Pancasila apa misalkan di undang-undang itu seperti apa, ada hukumnya. Tetapi nanti aplikasinya bagaimana musyawarah itu? Kan harus dilakukan yang namanya breakout room, kemudian dilihat nanti di dalam itu musyawarah tentang apa ya. Ini diibaratkan ini adalah satu berbasis proyek tadi. Oh, ini Pak RT nih, Bu RT, terus dan lain-lain membicarakan apa. Nanti hasilnya seperti apa. Kan harus dipraktekkan. Nah, kemudian dari situ adalah ekspresi emosi. Nah, berarti kan pengukuran afektifnya seperti apa? Nah, di situ kan sesuatu yang tidak gampang untuk diperhatikan karena kadang tiga dimensi dengan di layar itu beda ya. Nah, itu yang kemudian kita harus pandai-pandai gitu. Kecuali memang ada teknologi 360 semuanya bisa kita lihat gitu ya, secara virtual kayak jalan-jalan virtual. Oh, belok kanan ke sini, belok kiri. Nah, itu kita bisa gunakan. Kemudian feel pembelajaran itu kadang tidak sampai karena ada hal-hal yang sifatnya tadi misalkan ya, maka kita butuh misalkan media-media yang lebih canggih kayak augmented reality untuk dan prakteknya itu kan susah ya. Jadi kalau ini pendidikan sport mata pelajaran olahraga penjaskes, ya apa dipraktekkan. Nah, itu kan juga harus butuh suatu kendala. Nah, kendala itu dipelajari oleh orang tua. Nah, orang tua kan tidak semuanya ya punya concern seperti Pak Iman dan yang lainnya yang lebih peduli dengan putra-putrinya. Nah, itu yang menjadi sebuah kendala. Jadi ini efektivitas dari hasil belajar, capaian pembelajarannya juga mungkin ada persoalan di situ. Jadi begitu, mudah-mudahan segera selesai. Kurang lebihnya begitu ya. Pada dasarnya secara umum prinsipnya sama. Hanya dalam implementasi secara teknik di lapangannya itu butuh inovasi tadi, butuh bagaimana mengelola disruptive condition itu sendiri oleh gurunya. Dan tentu saja ini akhirnya yang berdampak adalah orang tuanya. Maka banyak orang tua yang mengalami stres karena dia harus berbagi berbagi tanggung jawab untuk mendampingi anak ketika sekolah daring, terutama untuk sekolah dasar dan sekolah menengah junior school ya, itu yang menjadi persoalan di situ. Begitu Bu Dewi, dan itu sudah ada risetnya ya Bu Dewi, implikasi pandemik itu pada perubahan tata kelola
pengelolaan kelas ya. Pertanyaan yang Terima kasih, Bu bagus. Eti. Iya, terima kasih. Saya rasa cukup dulu Pak Iman atau ada tambahan? Iya. Cukup Bu Heti. Iya. Iya, nanti habis ini ketemu Bapak Ibu lagi nih. Jadi transition smoothness-nya nggak smoothness ya. Tidur dulu deh. Terima kasih Iya, Bapak Ibu. Nah. Terima kasih Pak Iman. Ya, terima kasih Sementara juga. begitu dulu ya. Terima Jadi kasih, nanti Pak Iman. dalam 1 Bu minggu Heti. ke depan bisa disepakati untuk presentasi minggu depan, seorang presenter dulu atau 2 atau bagaimana, saya serahkan kepada Bapak Ibu gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat selalu. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak Ya. Pak Iman. Berarti Terima kasih, Pak minggu Iman. depan sudah mulai presentasi ya. Iya. Ya. Bahannya juga kenapa 2? Karena memang nggak terlalu banyak. Ya. Iya. Mati ya. Iya. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Iman. Selamat siang Bu Heti. Semangat Bu Heti, lanjut lagi ya. Bu Heti berlanjut lagi ya. Ya, oke. Sampai ketemu minggu depan. Makasih Pak Iman. Ya, sama-sama. Selamat siang. Terima kasih, Pak Iman. Terima kasih, Pak Iman. Terima kasih Pak Iman.